Bahkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Bu, mau dipijat lembut apa agak kencang? Mau ngapain sih kamu di sini? Ada apa, Bu? Ini loh, anak ini kok bisa ada di sini sih? Saya nggak suka sama anak ini. Jadi tolong suruh dia pergi. Sebentar ya Bu ya, sabar. Sebenarnya ada apa ini? Kayaknya nggak perlu tahu permasalahannya apa. Yang jelas saya tidak suka sama anak ini. Usir dong dia. Dia orangnya berkompeten kok. Kata siapa? Kerjanya selengan gitu. Dia tuh lebih pantas jadi anak SMA. Dia tuh masih terlalu anak kecil. Kerjanya aja main-main. Aku stres nih, Al. Coba aja dulu, Mos. Kamu jangan keburu emosi. Kalau kamu keberatan, aku akan mundur, Mos. Ya, aku akan bilang sama Mbak Utama sekarang juga. Ya, aku bilang supaya kita nggak dimasukkan dalam satu tim. Mau, Za? Tristan! Aku minta maaf. Kamu marah banget ya sama aku. Tristan, jawab dong. Aku kan udah minta maaf. Terus, kamu maunya dituntut apa karena kesalahan kamu ini? Kamu ngejek aku waktu di klub ya? Emang enak. Orang udah minta maaf malah dicuekin. Moza, aku udah maafin kamu kok. Aku juga gak keberatan satu tim sama kamu. Cuma itu? Maksud kamu? Nggak bisa. Harus ada hukumannya. Kamu jangan macem-macem deh. Aku serius. Aku punya tiket nonton band kesukaan aku. Kamu temenin aku ya? Satu hal yang perlu kamu ingat, aku bukan ABG lagi. Oke? Oke, semua confirm ya. Besok malam kita ada peluncuran produk baru yang namanya Couple. Sesuai dengan nama produknya, semua undangan harus berpasangan. Kalian juga harus berpasangan. Terus kalau yang masih jomblo gimana dong, Pak? Ya, mulai detik ini kalian harus cari. Karena kalau nggak berpasangan, kalian nggak boleh datang. Wah, harus mandi kembang dulu nih, Pak. Oke, semua kembali bekerja. Persiapkan launching ini dengan matang.
Saya nggak mau dengar ada kendala apapun. Ini klien potensial kita. Oke? Ibunya pacar kamu. Ih, galak banget, Fit. Kayak macan. Runca aja takut lihat mertua lu. Kenapa sih, Fit? Dia mau? Aku juga sebenarnya udah nggak tahan. Aku mau meninggalkan Farel karena aku udah capek diinjak-injak harga dirinya, terus-terusan dicaci maki, nggak dihargai. Padahal aku cuma ingin mencintai dan dicintai dengan tulus. Kamu sabar aja ya, Fit ya. Cinta itu pasti menemui jalannya. Yang penting sekarang Farel itu kan sayang banget sama kamu. Dari Farel. Panjang umur ya. Ya udah, terima dulu Gi sana. Assalamualaikum, Rel. Waalaikumsalam. Aku punya berita gembira buat kamu. Apa? Besok aku launching produk parfum baru. Nah, temanya itu berpasangan. Jadi aku ajak kamu ya. Rel, aku malu gak punya gaun bagus. Katanya mendukung karir aku. Fit, aku nggak boleh datang kalau nggak bawa pasangan. Masa aku bawa pasangan yang lain? Ya udah, kalau ada nggak apa-apa. Emang kamu nggak cemburu? Enggak. Nggak cemburu jawabnya jutek gitu. Udahlah, pokoknya kamu harus ikut aku ya. Jadi saya harus datang sama istri saya, Pak? Iya, Pak. Suatu tema peluncuran parfum couple, tamu undangan harus membawa pasangan. Oke, Pak. Besok saya akan datang sama istri saya. Terima kasih ya, Pak, atas undangannya. Mosa juga harus datang ya, dengan pasangannya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pi. Mami lagi di salon nih. Besok Pak Titan ngundang kita ke acara launching produknya. Jadi, kami jangan lupa dan jangan bikin acara lain ya. Nanti nggak enak lu sama Pak Titan. Iya, beres, Pi. Pokoknya Mami luangin waktu deh. Sekalian nanti Mami mau dandan sekarang. Mami, acaranya besok. Kok dandannya sekarang? Ya iya dong, Pi. Kok ngomel-ngomel? Maksud Mami itu persiapannya tuh dari sekarang. Musa, besok Pak Titan dari Bi Kreatif undang kita untuk hadir di acara launching produknya. Kamu harus hadir ya. Dan karena temanya couple, kamu harus datang berpasangan. Kamu datang sama Tristan aja. Wah, bakal seru deh pestanya. Kenapa, Tan? Enggak apa-apa, Om. Ada Moza, pasti seru. Dengan racun ini, sebentar lagi kamu akan mati. Dan seluruh harta warisan itu akan jatuh ke tangan aku. Duh, nggak tega nih gue. Kat. Lu ini gimana sih, Man? Kenapa lu nangis? Lu lupa dialognya? Maaf, Bang. Saya nggak tega. Masa gara-gara rebutan harta warisan aja adik kandung sendiri mesti gue racun? Ini tuntutan skenario, tahu? Iya, Bang. Tapi bertentangan dengan hati nurani saya. Ini orang niat nyari duit nggak sih? Saya niat. Cuman saya nggak tegaan aja. Apa ceritanya nggak bisa dirubah ya? Ya nggak bisa lah. Emangnya lu siapa sih? Mau main rubah seenaknya. Udah, lu turutin aja ceritanya.
Nih Bang ya. Logikanya gini aja nih. Kalau misalnya saya punya adik idiot kayak gini, ngapain juga mesti saya racun, saya bunuh. Nih, saya bohongin aja, saya ambil harta warisannya. Dia juga bakalan nggak tahu. Wah, lu kebanyakan protes. Nggak beres nih pemain. Udah ganti, sana. Dasar lu, sutradara nggak punya kemanusiaan. Sini deh. Ada pesannya dari Mbak Asti, Fit. Katanya ntar malam biar dia di make upin sama dia. Soalnya biar dia cakrawala, Bo. Gimana, Bo? Aduh, bilangin Mbak Asti nggak usah. Aku nggak enak. Nggak apa kali, Bo. Secara biar Farel tuh terkagum-kagum melihat dia dan takjub, Bo. Dan dia juga bisa pinjam-pinjam bajunya Mbak Asti. Gimana, Bo? Nawar nggak? Makasih ya. Kamu juga makasih ya. Mbak Asti emang baik. Menurut lo, kalau lo ketemu sama tipe orang yang easy going, apa lo akan nganggep dia masih ABG? Maksud lo apa? Ya, gua kesel aja. Ada orang yang nganggep gua masih anak-anak. Padahal ya cuma gara-gara sifat gua yang terkesan santai dan cuek. Siapa yang nyimpulin gitu? Ya, ada deh. Yang jelas, orangnya itu mandiri. Dan sedikit perfeksionis. Sifatnya jutek. Kamu nyindir aku. Aku kan ada di depan kamu. Kalau kamu nggak suka, kamu bisa ngomong langsung sama aku. Nggak usah kayak gitu caranya dong. Oh, ada yang tersinggung rupanya. Mau kamu tuh apa sih? Kamu tahu, semenjak ada kamu di sini, kerjaan aku tuh nggak pernah beres. Al, aku pulang dulu. Hati-hati ya, Mus. Kerjaannya kacau kok gue yang disalahin. Emang gue sumber bencana apa? Lu naksir dia ya? Apa? Kok lo bisa bilang gue kayak gitu sih? Udah ketebak, Tan. Lu ngegodain dia tiap detik. Apa coba motivasinya? Kalau nggak cari perhatian dia. Menurut lo, dia udah punya cowok belum sih? Setahu gue sih belum. Tapi dia pernah punya cowok kan? Wah, kalau soal itu lu tanya aja sendiri sama orangnya langsung. Gue balik dulu ya. Kenapa gue jadi ketantang sama si jutek ini ya? Parahnya lagi, sekarang dia udah berani nyindir-nyindir gue. Kurang ajar banget kan? Gue kan seniornya dia. Al, lo tuh kenapa sih? Orang lagi curhat, cengar-cengir gak jelas. Gimana gua gak cengar-cengir? Moza, dia tuh suka sama lo. Masa lo gak nge sih? Apaan sih ah? Serius Moza, coba lo pikir deh. Dia tuh kan udah berani ngajakin nonton konser. Dia udah ngerayu lo. Dan dia tuh udah berani kan nyindir-nyindir lo. Lo juga pernah bilang kan sama gue kalau dia itu pernah bikinin kopi buat lo. Sumpah ya Moza, kalau buat gue itu tuh romantis banget deh. Dan kalau gue jadi lo, gue pacarin aja Tristan. Gila lo ya? Cowok gila kayak gitu? Iya, gue tahu, tapi dia emang bukan tipe lo. Tapi lo jangan kelihatan benci, nanti kemakan omongan lo. Nggak banget deh. Terus sampai sekarang selera lo belum berubah juga? Maksud lo? Iya, gue sih tahu emang mantan lo tuh cakep. Tapi kan, galak itu minta ampun. Udah gitu kaku, serius dan marah-marah mulu. Nggak banget tau nggak? Tapi sekarang Farel udah berubah, Al. Dia udah nggak kayak dulu lagi. Sekarang dia lebih santai, banyak senyum, dan lebih toleran sama orang lain. Kok bisa gitu sih? Kayaknya Fitri bisa ngerubah dia kayak gitu deh, Al. Berarti bagus dong. Dulu kan waktu lo sama Farel kaku dan serius. Lo juga sama, kaku, serius. Jadi tuh nggak seimbang. Kalau orang kaku sama serius itu cocoknya sama orang yang nyantai, yang easy going, tahu? So tau lo? Nggak percaya. Cobain aja lo jadian sama Tristan. Pasti hidupnya jadi berwarna.
sekolah, Pa. Pa, juga mau berangkat sekolah. Pa, pamit. Iya, Nak. Hati-hati ya di jalan. Belajar yang benar. Jangan nakal, ya. Papa kok suasananya setak kayak gitu? Tenggorokan Papa sakit, Nak. Kemarin kan Papa syuting. Terus adegannya teriak-teriak, marah-marah. Jadinya suara Papa habis deh. Loh, katanya mau berangkat sekolah. Kok kamu jadi nangis, Nak? Juga kasihan sama Papa. Juga nggak tega. Masa siapa hati Papa kerjaannya kayak gini dulu. Nggak apa-apa, Nak. Ini memang sudah tugas dan tanggung jawab Papa sebagai orang tua. Tapi kenapa Papa kerja kayak papanya Vino? Udah jadi bos, udah supir lagi. Dia aja pernah keluar negeri. Katanya dia uangnya banyak. Enteng banget sih bacotnya nih anak. Kalau Papa boleh milih, ngapain jadi bos? Mendingan jadi presiden aja sekalian. Udah sana pergi. Ada mata buaya. Kamu kerjain ini semua, terus nanti kamu minta tanda tangan Pak Utama dan balikin lagi sama aku ya. Jadi kita tetap satu tim kan? Cepat selesaiin ini semua sebelum aku berubah pikiran. Oke. Kamu gak akan nyesel deh punya tim kayak aku. Tumben, lu gak dengerin musik. iPod lu ketinggalan. Sengaja gue tinggal, Al. Takut ada yang bilang gue gak serius sama kerjaan gitu. Jadi gimana sekarang, Mai? Aku nggak boleh senyum lagi sama tamu perempuan. Enggak kok Mas, nggak apa-apa. Aku yang salah, cemburunya nggak beralasan. Padahal aku tahu kamu cuma mau bersikap ramah aja kan sama tamu kita. Gitu dong. Aku juga nggak mungkin macem-macem lah. Iya, aku ngerti. Selamat pagi. Oh, mari Mbak, silakan duduk. Mas, tolong layanin ya, aku ke belakang dulu. Bram. Baby. Ya ampun, Kenalin Maya, istri aku. Baby. Kamu punya kafe ini, Bram? Iya, silakan duduk. Iya. Wah, kamu apa kabar? Udah berapa tahun ya kita nggak ketemu ya? Iyalah, sejak kita SMP dan semenjak kamu mutusin aku. Kamu udah berubah sekarang ya? Aku tadi hampir nggak kenalin kamu loh. Kamu juga. Gemukan. Anak kamu udah berapa? Aku baru 1. Kamu? Belum lah. Kawin aja belum, gimana punya anak? Lama banget sih. Ini Mas, udah selesai semua dan udah ditandatangani Pak Utama. Kenapa nggak difotokopi sekalian? Kan kamu nggak bilang kalau harus difotokopi juga. Katanya nggak mau diremehin aku. Masa kayak gini aja harus disuruh sih? Moza, aku nggak pernah ngelihat kamu se-excited gini ngerjain orang. Enggak, biasa aja. Tapi jujur ya, Tristan itu tipe orang yang menyenangkan kan buat kamu? Sorry, bukan tipe tuh. Kantorku deket sini loh, Bram. Kapan-kapan main ya. Oke.
Bram, aku pulang dulu ya. Thank you ya, Beb. Sudah mau mampir ke sini. Iya, aku pasti akan sering mampir ke sini. Kopinya enak. Dah. Iya. Mai, Siapa dia, Mas? itu Mantan pacar kamu ya? kamu tahu dari mana? Oh, jadi benar dia mantan kamu? Ya dulu waktu SMP masih cinta monyet. Ya udahlah nggak usah dibahas. Buktinya kan sekarang aku nikah sama kamu. Ya, tapi kamu masih suka kan sama dia? Kamu nih ngomong apa sih, Mai? Nah, buktinya kamu sosok manggil babe segala, ngapain sih, Mas? Namanya dia tuh baby, Mai. Aku harus manggil apa dong selain babe? Ah udahlah. Aku nggak ngerti sama kamu. Nggak jelas maunya apa. Ya udah. Tolong pegangin bentar ya, Pak. Iya, Rel. Nanti aku jemput jam 7 ya. Kamu harus sudah siap. Iya, Rel. Udah ya lagi nanggung nih. Makasih ya, Mbak. Ya, Sebentar ya, Mbak. Apalagi sih, Rel? Aku tuh lagi sibuk. Kamu jawab telepon pacar kenapa kayak nggak suka gitu sih? Aku tuh lagi sibuk. Fit, nanti mau cari baju dulu nggak? Aduh, Mbak. Maaf ya. Bukan dijawab malah dimatiin. Nggak sopan nih anak. Mbak, sekali lagi. Farel apaan lagi sih? Kalau di telepon itu jangan dimatiin sembarangan. Nggak sopan tau nggak? Yaudah, Farel, aku lagi kerja. Yaudah, sampai nanti ya. Sini, Mbak. Udah nggak usah, Mbak. Biar aku sendiri aja. Capek tau nungguin Mbak terus. Sana, Mbak, nungguin telepon aja. Udah nggak usah. Iya. Oh, udah selesai. Konsepnya udah selesai, jadi besok saya udah bisa presentasi di kantor Bapak. Iya, Pak, baik. Terima kasih, selamat sore. Tan, konsepnya mana? Kan aku udah kasih ke kamu. Kapan? Aku belum megang. Kan waktu itu sebelum makan siang aku udah fotokopi, terus aku kasih ke kamu. Terus mana? Buktinya sampai sekarang aku nggak megang. Masa nggak ada sih? Tapi aku yakin banget kok kalau aku udah kasih ke kamu. Waktu itu kamu lagi telepon, terus mapnya aku taruh di meja kamu. Habis aku nggak tahu kamu simpen di mana, karena aku langsung makan siang. Jadi kamu mau nuduh aku ceroboh? Enggak sama sekali. Tapi aku udah yakin ini pasti kamu yang lupa. Makanya kalau kerja tuh serius dong, Tan. Mos, kenapa sih kamu selalu nganggap aku nggak serius sama kerjaan? Aku nggak pernah main-main, Mos. Udah, tenang semuanya. Gimana aku bisa tenang, Al? Besok siang aku udah harus presentasi di kantor Berjaya. Sementara sekarang konsepnya hilang. Terus kalau hilang apa yang mau aku presentasiin? Iya, tapi kamu nggak bisa nuduh aku gitu aja dong. Siapa tahu kamu yang kelupaan naruh di mana? Gak mungkin. Aku tuh bukan tipe orang pelupa. Aku tuh tipe orang yang teratur dan rapi. Loh, kok berantem lagi? Mos, mendingan kamu cari lagi. Tapi nggak mungkin di meja aku, Al. Kamu tahu sendiri kan barusan. Ya udah, Tan, coba di meja lu ada nggak? Nih, cari. Lihat, ada nggak? Nggak ada kan? Gimana dong, Al? Tapi aku yakin banget kok kalau aku udah kasih ke kamu. Dan Udah deh, mendingan kamu diem aja. Farel, tunggu bentar ya. Fitrinya lagi ganti baju. Jangan masuk dulu ke dalam loh. Ya, bentar ya. Jadi dia yang dulu trader. rese kan? Gue sampe nggak ngerti gue harus jelasin apa lagi sama dia. Kalau berkas itu udah gue kasih ke dia. Keras kepala banget kan tuh cewek. Tapi lu suka kan sama dia? Ya sekarang sih gue mikir-mikir dulu kali. Udah jutek, soal paling bener, gengsian lagi.
ngebetain banget tuh cewek. Sejak kapan sih lu berubah seperti ini? Ya kalau gue diginiin terus lama-kelamaan bosen juga kali. Males gue. Gimana kalau lu pacarin aja dia? Siapa tahu dia bisa lebih dekat lagi sama lu. Ya nggak? Iya. Benernya ntar malam gue mau ngedate sama dia sih. Kok bisa? Ada deh. Rel, Fitrinya udah siap tuh? Kamu cantik banget, Fit. Terima kasih. Ya, selamat. Ibu, terima kasih ya. Selamat ya, terima kasih. Ini siapa? Pacar kamu ya? Pak Titan, kalau orang ini ada di sini, saya lebih baik angkat kaki. Ada apa ini Pak Utama? Ini kan anak bapak sendiri. Saya juga tidak sudi kok. Perempuan ini kok ada di sini. Aduh Pak Utama, tolong mengerti saya. Saya nggak mungkin mengusir Farel keluar dari pesta ini. Produk ini kan langsung yang nanganin Farel. Pak Utama dan Farel sama-sama rekan saya. Rel, kita pulang ya. Ngapain kita pulang? Kalau mereka yang punya masalah, mereka aja yang pulang. Udah, kamu gak usah keras kepala. Kita pulang ya. Mari silakan Pak. Mereka nggak bisa seenak kayak gitu dong. Mereka pikir mereka itu siapa? Udahlah, Rel. Marah-marah juga gak ada gunanya. Oke, nggak terasa ya. Pernikahan kamu semakin dekat. Tinggal menghitung hari nih. Iya, Pi. Aku juga udah gak sabar. Tapi kamu harus ingat, Kai. Nanti kalau kamu sudah nikah, kamu jangan gampang cemburuan. Setiap orang kan punya masa lalu. Dan kalau kamu sudah nikah, itu artinya kamu harus tutup buku. Dan nanti, kalau suatu saat suami kamu ketemu sama mantannya atau siapa aja, kamu gak usah cemburu. Karena yang penting, kamu sudah menikah sama suami kamu. Iya kan? Kenapa sih, Bram? Kok muka kamu meringis begitu? Pedes, Mi. Pi, di hari pernikahan aku, Kak Farel boleh datang kan? Jangan marah ya, Pi. Aldo udah ngasih undangannya ke Kak Farel. Tapi Papi jangan marah sama Aldo. Aldo tuh nggak salah kok, Pi. Aldo kan sama Kak Farel itu sahabatan. Al, gimana dong? Jam 1 aku udah harus meeting di PT Berjaya. Sampai sekarang berkasnya masih belum ketemu juga. Tristannya kemana? Dia lagi di lantai 2, lagi nyari di tempat fotokopi. Siapa tahu aja ketinggalan di sana. Aduh, Mas. Sorry ya, aku nggak bisa bantu kamu. Soalnya aku juga lagi sibuk nih. Dan kerjaan aku ini harus selesai hari ini juga. Nggak apa-apa ya? Iya, aku ngerti kok. Besok kamu udah mulai cuti menjelang pernikahan ya? Iya, Mus.
Staples mana ya? Giliran dicariin hilang. Mos, boleh pinjam staples nggak? Ya ampun, Ada apa, Mos? Al. Ini berkas yang selama ini aku cari. Itu ada. Siapa yang nyimpan? Aku. Ya ampun, Mos. Tapi aku bener-bener gak nyadar, Al. Mungkin Tristan ngasihin sama aku waktu aku lagi sibuk telepon-teleponan sama klien. Jadi aku gak nyadar kalau aku udah masukin ke dalam laci situ. Terus aku mesti gimana dong, Al? Ya, kamu bilang jujur aja sama Tristan. Gak mau ah. Ayolah, Mos. Sebagai senior, kamu jangan gengsi sama junior. Kalau kamu salah, aku salah. Justru kalau kamu jujur, dia lebih respect sama kamu. Beneran? Tapi Al, kamu tahu kan Tristan orangnya kayak gimana? Bisa mati gaya aku kalau misalkan dia ngerasa menang. Terserah kamu aja, aku cuma kasih saran. Terus, kamu mau bilang berkas itu jatuh dari langit? Gitu? Al, serius dong. Orang lagi panik malah dibercandain. Aku harus gimana, Al? Ya, maaf, Mos. Tapi urusannya bakalan lebih simpel kalau kamu jujur. Aku ke ruangan Pak Utama dulu ya. Brengsek. Benernya di mana sih berkas itu? Udah cariin mana-mana nggak ada. Ya walaupun gue yakin kalau udah gue kasih ke dia, tapi nggak ada buktinya gitu. Terus gimana dong ini? Ya, tapi kasihan juga sih Smoza. Mandi jam 1 udah harus presentasi pula. Gimana? Gimana-mana nggak ada. Udah aku cari di ruang fotokopi nggak ada. Di ruang sekretarisnya Pak Utama juga nggak ada. Coba deh kamu cari di meja kamu lagi. Meja aku. Kemarin kan kamu udah lihat sendiri. Kita cari bareng-bareng kan, nggak ada di meja aku. Ya coba aja sekali lagi. Siapa tahu aja kemarin kita nyarinya kurang teliti. Nggak ada. Ya kamu nyarinya jangan cuma di meja dong. Cari juga di laci-lacinya. Kamu kok aneh sih? Kemarin kan kita udah cari sendiri sampai lacinya. Dan nggak ada. Siapa tahu aja nyelip. Coba cari kenapa sih? Percayaan banget sih sama... Hah? Gimana? Kok ada di sini? Terus gimana? Nggak. Ini nggak mungkin. Aku yakin banget map ini kemarin udah aku kasih ke kamu. Udah. Aku nggak apa-apa kok. Kalau kamu lupa bilang aja, nggak usah pakai alasan macem-macem. Yang penting mapnya udah ketemu dan kita bisa meeting sama klien kan? Nggak. Aku tetap nggak terima. Nggak terima apanya sih? Ya, aku nggak mau kamu nuduh aku ceroboh, Mos. Siapa yang nuduh kamu ceroboh? Aku kan nggak ngomong apa-apa. Aku makan siang dulu, 12:30 kita berangkat ke PT Berjaya. Oke? Brengsek. Kenapa aku kesannya jadi tertuduh gini? Nggak. Aku yakin banget kalau kemarin aku udah kasih ke dia.
Mbak tadi ketemu sama teman Mbak yang fotografer. Terus dia lagi nyari model untuk katalog multi-level marketing. Terus? Iya, aku pikir sih kayaknya kamu cocok. Soalnya dia lagi nyari muka yang mujarab kayak kamu. Mujarab? Mujarab itu muka Jawa Arab. Mau ya kamu ya? Terus tugas saya ngapain? Ya gampang Covid, kamu tinggal di foto. Terus kamu nanti tinggal post, ntar juga diarahin gayanya. Aduh Mbak, saya tuh belum pernah. Makanya kamu coba dong. Kamu kan cantik, badan kamu bagus. Siapa tahu hoki kamu di situ. Nanti lama-lama kamu jadi model beneran. Ayo, asik kan Fit? Iya Fit, ambil aja. Kan lumayan bisa nampang meskipun cuma di katalog MLM. Lagian honanya kan lumayan, Bo. Ya kan jeng. Yuk, mari. Seandainya Runci ditawarin, iduh, Runci langsung samber deh. Udah David, mikirnya jangan kelamaan. Kamu mau ya? Soalnya orangnya nungguin. Mbak harus nelfon orangnya tuh. Ya udah Mbak. Nanti fotonya jam berapa? Alamatnya di mana? Ya udah, terima kasih tahu ya. Ya ampun. Kenapa, Mos? Tan, draft budgetnya ketinggalan. Mana Pak Ferry mintanya dari kemarin lagi. Gimana dong? Selamat siang. Siang, Pak. Gimana? Kira-kira seperti apa nantinya iklan yang akan Anda buat untuk saya? Ini Pak. Ini baru draft pertamanya. Jadi kalau masih ada catatan, kita masih bisa revisi. Loh, kok nggak ada draft budgetnya ya? Sebenarnya ada Pak. Cuman ketinggalan di kantor. Nanti saya email aja ya. Kemarin kan saya sudah pesan supaya disertakan. Jadi saya bisa meeting budget itu siang ini juga. Maaf Pak, saya bisa menjelaskan kepada Bapak soal budgetnya. Karena saya tahu persis rinciannya. Mungkin Bapak mau saya jelaskan di depan? Oke, silakan. Mungkin itu lebih baik. Makasih Pak. Dari mana, Mi? Abis ngecek gedung. Kela yang mau menikah, Mami yang senewen. Kamaya sama Mas Bram kok di rumah aja? Nggak ke kafe? Enggak, Kay. Lagi istirahat. Kamu kan lusa mau nikah, Kay. Masa sih kita kerja? Ya mending kita di rumah dong, bantuin kamu siap-siapin ini itu. Gimana, Kay? Ada yang bisa kita bantu? Enggak kok, Kak. Semuanya udah beres. Mi, aku kangen banget Mi sama Aldo. Masa nggak boleh ketemu juga sih, Mi? Boleh ya? Sebentar aja, ya? Nggak bisa dong, Kay. Biasanya calon pengantin itu tidak boleh sering ketemuan menjelang pernikahan. Emangnya kenapa? Takut bosen ya? Apa supaya nanti kangennya pas di hari H aja gitu? Bukannya gitu, takutnya jadi berantem. Berantem? Iya, Kay. Biasanya calon pengantin itu menjelang pernikahan, mereka itu kan stres. Jadi ngadepin apa-apa tuh sensitif. Makanya nggak boleh sering-sering ketemu. Nanti kan jadi berantem. Bener juga kata Mami. Kalau lagi sama-sama sensitif, mendingan emang gak usah ketemuan dulu. Lebih aman daripada berantem terus. Tristan. Yes, dear. Sorry. Cuma bercanda. Kenapa, Mas? Kok kelihatannya kamu tegang banget sih? Aku mau bilang makasih sama kamu.
Untuk? Tadi di PT Berjaya, sebenarnya aku udah malu banget. Aku nggak nyangka aku bisa nyelamatin suasana dan proyek ini jatuh ke tangan kita. Itu. Kirain apaan? Tapi beneran, aku salut banget sama kamu.